Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Litasya dengan NIM A1S1222065. Saya dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan mereview hasil materi pada pertemuan hari ini. Baiklah, jadi yang pertama ada iklim atau suasana dalam kelompok. Sangat memengaruhi dinamika dan interaksi antara anggota kelompok. Iklim kelompok mencakup faktor-faktor seperti kepercayaan, komunikasi yang efektif, dukungan, rasa aman, keadilan, dan toleransi. Sebuah iklim yang positif dapat menghasilkan keharmonisan, keakraban, dan keterlibatan yang tinggi dalam mencapai tujuan bersama. Sementara iklim yang negatif dapat menciptakan konflik dan ketegangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kelompok. Baik, materi selanjutnya adalah interaksi kelompok adalah pertukaran informasi antar dua kelompok atau lebih dengan tujuan yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Dan interaksi dalam bimbingan kelompok merupakan proses komunikasi dan hubungan antar anggota, bimbingan kelompok dengan pemimpin kelompok, dan antara anggota satu dengan anggota lain. Selanjutnya ada keterlibatan dalam konseling kelompok merujuk pada tingkat partisipasi dan kontribusi keterikatan atau keterlibatan yang aktif dari setiap anggota kelompok dalam proses konseling kelompok. Beberapa bentuk keterlibatan dalam konseling kelompok meliputi: yang pertama ada keikutsertaan aktif dalam kelompok, yang kedua ada keterbukaan, yang ketiga kerjasama, yang keempat menyimak dan memberi tanggapan, keterlibatan kelompok. Dan selanjutnya adalah kohesivitas dalam kelompok, menggambar ikatan bersama yang terjadi antar anggota dalam sebuah kelompok agar mereka dapat mempertahankan komitmen yang telah disepakati bersama. Kelompok yang kohesif membutuhkan tanggung jawab yang tinggi, dorongan kelompok untuk berdiskusi, kepastian tiap anggota untuk mendapatkan timbal balik yang bermakna, terdapat penghargaan terhadap performa kelompok, bandingan kinerja dengan kelompok lain, dan tersusun atas validasi sosial. Dan materi yang terakhir adalah dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses pengembangan kelompok, meningkatkan kerjasama antar individu anggota, dan meningkatkan produktivitas kelompok. Maka perlu diketahui dinamika kelompok yang terdapat pada kelompok tersebut. Ada unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan untuk dikonsiderasi dalam menumbuhkan dinamika kelompok adalah: yang pertama, tujuan kelompok, yang kedua, struktur kelompok, yang ketiga, fungsi tugas, yang keempat, pengembangan dan pembinaan kelompok, yang kelima, kekompakan kelompok, yang keenam, suasana kelompok, yang ketujuh, tekanan kelompok, yang kedelapan, keberhasilan kelompok, dan yang terakhir, keinginan tersembunyi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.